Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu ma'as shadiqin. Shadaqallahul azim. Sahabat pendengar yang berbahagia, Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bertakwa dan bersama orang-orang siddiq. Makna siddiq dalam bahasa kita dimaknai jujur, dapat dipercaya, dan ia merupakan lawan kata dari kata kizib, yang berarti kebohongan. Perkataan bisa dikatakan benar atau jujur apabila sesuai kenyataan yang terjadi. Bisa dikatakan bohong apabila perkataan tersebut tidak sesuai dengan realita yang terjadi. Begitu pula dengan keyakinan dan perilaku seseorang. Untuk itu, antara kejujuran dan kebohongan tidak mungkin bersatu dalam satu objek, karena apabila terjadi akan menjelma menjadi sebuah kemunafikan, yaitu perilaku yang lahirnya terlihat jujur namun batinnya dipenuhi dengan kebohongan. Dalam hadis Rasulullah dijelaskan bahwa tanda orang munafik itu 3. Walaupun ia puasa dan salat sekalipun, maka dirinya muslim. Jika ia berbicara, ia berdusta. Jika ia berjanji, ia menyalahi. Dan jika ia dipercaya, ia khianat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sahabat pendengar yang berbahagia, kaitan dengan ayat yang saya bacakan pada muka 5 tadi, Pak Said Tantawi ketika mengomentari ayat tadi, menjelaskan bahwa kebenaran atau kejujuran itu meliputi segala aspek kehidupan, baik dalam niat, ucapan, dan perilaku. Niat atau motivasi yang ada dalam diri seseorang dikatakan benar apabila sesuai dengan turunan syariat. Begitu pula halnya dengan ucapan dan perilaku. Karena pada dasarnya seorang mukmin sejati meyakini bahwa sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Dalam surah Al-Isra ayat 36. Sahabat pendengar yang berbahagia, kembali kepada judul kita yaitu berbisnis yang jujur. Jadi seorang pebisnis atau muslim yang taat tentu akan selalu berusaha jujur dalam semua segi kehidupannya. Dimulai dari niat ketika berbisnis, modal yang digunakan, transaksi yang dipakai, bahkan sampai cara pemasaran dan pengelolaan laba. Dengan lain kata, dari hulu sampai ke hilir, ia akan selalu berusaha jujur agar yang dilakukan dalam berbisnisnya sesuai dengan ketentuan syariat agama. Jika seorang pebisnis telah mampu meletakkan kerangka kejujuran dalam sebuah lini usahanya secara profesional dan istiqomah, maka label syariah baru pantas disematkan kepadanya. Selain diperintahkan berbuat jujur, dalam ayat tadi juga terkandung perintah kepada seorang mukmin untuk membentuk komunitas kejujuran. Sebagaimana Allah memerintahkan wa kunu ma'as-shadiqin. Artinya, hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Sekali lagi, ayat ini mengisyaratkan bahwa kejujuran perlu dibangun bersama dan membutuhkan komunitas untuk menyuarakan dan membentuk opini. Seorang mukmin tidak cukup dirinya telah berbuat jujur, tetapi ia bersama orang lain, ia harus menjalankan kejujuran.
sehingga kejujuran menjadi gerakan massa dan mampu membentuk komunitas kejujuran. Karena kejujuran individual akan sangat mudah terombang-ambing, bahkan bisa jatuh jika komunitas lingkungannya tidak mendukungnya. Seperti yang terjadi pada saat sekarang ini, banyak orang yang dulunya jujur dan menyuarakan kejujuran, tiba-tiba tenggelam dalam kesibukannya, dalam kegiatannya, terbawa arus kebohongan. Tidak lain karena ia jauh dari komunitas kejujuran. Oleh karena itu, Allah memerintahkan orang yang jujur tentu bergabung dengan orang yang jujur, agar dapat saling menguatkan dan saling mengingatkan dalam kejujuran. Sahabat pendengar, dalam membentuk komunitas kejujuran, strategi yang dilakukan Rasulullah adalah memulai dari diri sendiri, kemudian mengajak keluarga atau teman dekat dan masyarakatnya. Jika komunitas kejujuran sudah terbentuk dalam masyarakat, maka setiap individu akan merasa mudah dalam menjalankan bisnisnya. Roda perekonomian akan bergerak dengan cepat, karena seseorang tidak lagi curiga ketika menyerahkan pengelolaan modal kepada pihak lain yang kekurangan modal. Pihak yang menyerahkan akan selalu merasa aman, dan pihak yang diserahi selalu bertindak jujur. Inilah yang perlu saya sampaikan, bahwa salah satu isyarat yang terdapat dalam surat Al-Lail ayat 6 dan 7, bahwa Allah akan memberikan kemudahan bagi orang yang memiliki karakter jujur. Ketika seorang pelaku bisnis dapat berbuat jujur, sesungguhnya dia telah menanamkan modal saham terbesarnya dalam berbisnis. Berbagai kemudahan akan ia dapatkan dalam kehidupannya. Samping itu, kejujuran akan membawa keberkahan hidup dan hartanya. Karena tanpa keberkahan, harta tidak akan banyak membawa manfaat bagi si empunya. Sahabat pendengar yang berbahagia, mari kita renungkan, mari kita ambil hikmah dari kultum yang singkat ini. Mudah-mudahan kita semua dapat memanfaatkan masa yang akan datang untuk berlaku lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Nasrunallah patung qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.